Matahari, gayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah arah dalam langkah, haringanku jelang semesta doaku. Halo, apa kabar? Saya tidak ingin mengajak Anda makin frustrasi, makin pusing melihat presiden dan para menterinya ngomongnya kadang-kadang misleading, miskomunikasi, ngawur, asal jeplak. Saya cuma ingin mengajak Anda lebih proporsional dalam melihat kenapa semua itu bisa terjadi. Ya, itulah kenyataan kita hari ini. Berhadapan dengan suatu sistem yang memang ukurannya juga berangkat dari ketidakjelasan. Maka mari kita memandang dari sudut lain, memandang dengan nalar yang relatif lebih proporsional, berimbang. Indonesia, Republik Indonesia, negara kita sudah berusia menjelang 80 tahun merdeka. Tapi kadang rasanya kayak negara baru belajar jalan. Bukan karena rakyatnya bodoh, justru banyak yang cerdas dan tahan banting. Tapi karena dari dulu yang duduk di kursi empuk kekuasaan, seringnya bukan yang paling layak, tapi yang paling lihai main belakang. Dari zaman Belanda, urusan korupsi sudah seperti warisan keluarga. Dan makin kesini, makin jadi hobi nasional. Sekarang tingkat korupsi itu sudah mencapai ratusan dan hampir 1.000 triliun rupiah. Nggak heran kalau rakyat mulai mikir, lah ini negara milik siapa sebenarnya? Demokrasi sih katanya jalan, tapi isinya ya begitu-begitu saja. Yang penting bisa menang pilkada atau pemilu. Urusan nanti kerja bener atau enggak itu soal belakangan. Kayak pepatah zaman now, menang dulu mikir belakangan. Noam Chomsky pernah menulis begini, rakyat banyak nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan parahnya mereka nggak tahu kalau mereka nggak tahu. Asik kan? Masalahnya sistem sekarang malah takut dengan orang pinter. Kalau ada anak buah yang lebih cerdas langsung dicurigai. Dikiranya saingan, padahal mungkin cuma mau bantu kerja lebih baik. Akhirnya yang naik pangkat ya yang jago angguk-angguk dan bilang, siap pak, siap bos. Meskipun disuruh ngelakuin hal yang nggak masuk akal. Merit system, wah itu kayak menu diet yang cuma dibaca tapi nggak pernah dijalanin. Terus rakyat harus gimana? Ikut main curang biar bisa hidup nyaman atau pura-pura nggak tahu dan lanjut kerja sambil ngeluh tiap hari? Bisa saja sih, tapi lama-lama kita jadi bangsa yang cuma bisa nyinyir. Tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Yang paling masuk akal, ya mulai dari diri sendiri, bikin lingkungan kecil yang sehat, bantu sesama, dan terus bersuara meski pelan, meski justru mengundang musuh, baik dari teman, keluarga. Karena kalau nunggu perubahan dari atas, bisa-bisa kita sudah pensiun duluan. Soalnya kalau negara sudah disetir oleh sopir yang mabuk dan nggak bisa baca peta, terus semua penumpangnya cuma diem saja, paling banter berdoa kuat-kuat agar selamat.
Jangan salahin jalan berlubang. Salahin kita yang pasrah duduk manis sambil selfie, padahal mobilnya udah nabrak pohon. Matahari, dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah ada dalam langkah Haringanku jelang semesta doaku.